Koncangan gas tu tua. Aku lah dari siang bawa tadi kok. Biar masak ikan baru kami lah. Iya. Kama papi kok. Papi kama ini kok. Papi diko terang apa maknya. Pepe kumbua. Pepe kumbua. Jadi pepe Ya, kepenan. Nggak, dari Bukit tadi. Dia kepe menciumannya kepenan Pedi lo. Kau jangan. Nggak jadi lah. Tapi ketua Sony pai. Ayo dia lah. Agenda lah kecil Sony yo pai jak nemu ada kadewa tadi kan pai do betul aja. Ayolah pai waktu aja kan. Bila jadi Kau macet dia berarti apa? Pak Odi lewat jembatan panjang kan? Macet ini ya. Lah bisa jalan jauh ni ya. Lah bisa. Ala putri siap. Kama kasih Kacil ke mata biru. Kecang kaki ke mata biru le. Jauh atau mang dak kun yo? Jauh main dak kun. Pek lagi ya. Peki hilang Peki. Kangenan saya lihat Peki Octavia tak. Laut Peki Octavia yo. Jauh main dak kun. Sembayang. Ala tempat Peki gini. Jauh main dak sun ya. Pak Amir, makan Pak Amir. Kau makan tu itu seorang Pak Amir. Makan salak nak? Salak. Salak. Tambah kari lah isi keluarnya beko tu. Kau jauh main dak sun kau? Iyalah. Datsun kau jauh tarik semuanya kau. Apalagi kalau Pak Sony tambah jauh mainnya. Galak Pak Sony ya. Ya galak lah ya kan. Pak Sony ya kan. lapis selera Sony ya. Iyalah. Lah perbaikan diri Pak Sony. Laga Puat di utara ni tu. Besok jadi lah penciang besok buat Jawa beda dari petang-petang. Lagak lain dalam kau ini. Ada empat. Biasanya catis turunnya. Tak ada nampak band apa. Kalau lewat
Dia lah di buku ya. Selalu di belakang. Itu kayak tak selalu di depan ada, selalu di belakang. Jadi kok ni kok Begitu ya. Ayo. Aku sayang. Ya. Tapi jorang di tenda aku dah teki aku dah. Ya. Sayang. orang beda saya mati atau mencuri kita saya mati kan dia masih dimati yang benar tarik namun memang mesin English
Lu. Gimana Bu Eka? Bisa itu tadi Bu, bisa paham tadi Bu. Kita bawa diskusi tadi ke mappingnya bisa paham Bu. Ini Pak Amir salatnya kok lama banget. Gimana Jadi Pak kalau Rifkial, ada masukannya untuk diskusi kita tadi? Sebelum narasumber Pak Amir masuk, kita diskusi dulu. Iya Pak. Boleh Bu Eka? Pak. Gimana? Pak, jadi kalau menurut Bapak tadi yang disampaikan itu, jadi yang masyarakat tuh termasuk yang mana Pak? Pengusaha itu yang masuk mana? Yang tinggi atau yang rendah gitu loh Pak? Kita mengukur tinggi dan rendahnya itu Bu, tergantung kepentingan dia dan pengaruh dia terhadap sebuah kebijakan. Kalau kepentingan dia dan pengaruhnya tinggi terhadap sebuah kebijakan, maka dia itu menjadi posisinya di high power. Atau itu yang posisinya berarti kekuasaannya besar. Umpamanya Ibu dari pihak aktor pemerintah. Ya. Pak Rifkial dari pihak pengusaha. Dan Pak Rifkial dengan Ibu bisa mempengaruhi kebijakan Ibu, berarti posisinya kuat ini. Tapi kalau di sini Pak, kalau kita mengacu dari contoh tadi, pengusaha itu kan dia cuma seandainya kalau ada tender, berarti kan pengusaha itu yang menjalankan gitu loh Pak. Artinya, ya, berarti kepentingannya tinggi, powernya rendah. Oh gitu. Jadi gitu kita mengukur. Kepentingannya tinggi, powernya rendah. Karena dia penting untuk ada proyek. Iya. Tapi dia tidak bisa mempengaruhi kebijakan. Betul. Jadi interestnya tinggi, powernya low, rendah. Gitu. Nah itu maksudnya cara kita mengukurnya, memapping stakeholder itu. Jadi saya tadi maunya kita diskusi tadi kita bawa ke Musrembang tadi supaya implementasinya kan semuanya pada kita fokus di sana dan kita bisa mapping di sana. Iya. Nah. Iya. Kalau menurut saya Pak, pengusaha itu kan pas ada tender aja gitu loh. Kalau ada tender berarti kan kita butuh pengusaha. Ya. Tapi seandainya tidak ada tender, kita juga tidak butuh gitu loh. Kalau masalah musrenbang tadi Pak, kalau musrenbang, apapun usulan, apapun kegiatan itu yang dilaksanakan, itu pasti usulan dari masyarakat Pak. Soalnya itu usulan tuh dari bawah dulu Pak, dari bawah, nanti baru ke atas gitu loh. Tapi kalau Bapak bilang tadi masalah RPJMD, itu di dalam RPJMD itu tertuang Pak, visi dan misi kepala daerah. Ya. Artinya visi dan misi kepala daerah itu yang dijabarkan di dalam RPJMD. Jadi prioritas kepala daerah apa gitu loh. Ya. Itulah itu yang menjadi program dan kegiatan. Kalau musrenbang itu udah item kegiatan, contohnya pembangunan jalan. Terus masyarakat tuh butuhnya pembangunan sekolah, terus masyarakat itu butuhnya misalnya kalau
dia butuh mesin jahit gitu loh Pak. Itulah yang itu yang dihimpun dari Musrenbang. Itu yang dihimpun dari Musrenbang Pak. Ya. Jadi Musrenbang tuh item-item kegiatannya. Jadi udah berupa fisik dan juga non fisik. Jadi dari Musrenbang tuh fisik dan non fisik Pak. Nah, kalau RPJMD itu tuangan dari visi dan misi kepala daerah. Itu kalau menurut saya Pak. Tapi kalau saya juga minta tanggapan dari Bapak gimana gitu loh Pak. Ya biasa itu Bu. Rencana itu kan ada dua minimal pendekatan Bu. Pendekatan partisipatif dan pendekatan politik. Nah, kan dua pendekatan minimal. Ada pendekatan politik dan ada pendekatan partisipatif. Ya. Di dalam perencanaan. Nah, jadi kalau kita berbicara Musrenbang, mungkin saya merekomendasi beda, Bu. Iya. Yang Ibu sampaikan tadi itu masukkan aja ke dalam program OPD. Musrenbang kita jadikan aja kegiatan program-program di luar kegiatan dan program OPD. Memang hasil Musrenbang itu Pak memang menjadi masuk ke OPD Pak. Iya, kalau menurut saya di luar OPD, Bu. Jadi ada kegiatan masyarakat di luar OPD. Nggak bisa, itu Pak. Kan rekomendasi saja. Iya, rekomendasi. maksudnya kegiatan masyarakat di luar OPD itu berarti swadaya masyarakat gitu, Pak? Nah, itu usulan Bapak, Bu Amel. Ya, maksudnya maksudnya Musrenbang itu dijadikan apa? Biasanya sih, Pak, Musrenbang itu sebenarnya receh-receh, biasanya yang kecil-kecil dan itu nggak apa namanya? Mereka, iya. Jadi memang usulan yang dari masyarakat sangat mendasar dari masyarakat dan itu usulan kecil-kecil biasanya dari masyarakat. Jadi makanya diusulkanlah di Musrenbang Kota. Tapi kalau seandainya artinya di luar OPD berarti konsepnya berbentuk swadaya, gitu Pak? Ya bisa saja partisipatif gitu kan. Jadi OPD kan usulan OPD kan sudah sebenarnya menjabarkan RPJMD, Bu. Ya enggak? Iya. RPJMD, RKA, habis itu program OPD. Renstra dulu, jadi, Pak. Musrenbang itu masuk ke dalam program dulu, OPD. Pak. RPJMD, Renstra, RKA, DPA. Jadi apapun usulan masyarakat tuh Pak, memang kata Bu Inel tadi kan yang receh-receh kan gitu ya. Dan jarang yang berbenturan Pak dengan RPJMD karena memang usulan mendasar dalam kehidupan masyarakat biasanya Pak. Contohnya kesehatan, contohnya pembangunan, apa yang dibutuhkan masyarakat dengan visi misi wali kota yang bertolak belakang gitu. Karena memang usulan untuk usulan untuk keberlangsungan hidup masyarakat gitu Pak. Jarang memang. Ya, betul. Jadi makanya bisa tertampung sebenarnya, tapi kembali lagi ke skala prioritas Pak gitu. Ya. Makanya memang banyak yang kecewa dalam Musrenbang memang betul. Ya. Karena biar masyarakat ada yang tertampung, ada yang tidak. Balik lagi seperti yang Bapak sampaikan tadi, di mapping terhadap stakeholder-nya itu ada yang mereka mempunyai kekuatan, ada yang enggak. Kembali lagi ke situ sebenarnya, tapi usulan Musrenbang ini biasanya memang bukan usulan besar-besar, biasanya memang usulan tingkat RT, mereka butuh ini. Jadi memang seperti itu Pak biasanya gitu. Ya itu kan udah sudah aturan yang harus dilaksanakan. Ya kan? Ya, sudah aturan yang harus dilaksanakan dan tidak dilaksanakan. Itu kan menandakan bahwa sebuah perencanaan yang dibikin oleh pemerintah. Oke, silakan dulu Bu. Ya, kekecewaan masyarakat tuh gini Pak. Artinya dia mengusulkan sekarang, tapi kan belum bisa kita tampung. Kita ranking Pak, mana yang lebih prioritas gitu loh. Kita ranking. Jadi kalau seandainya bisa ditampung sama Nagari, atau kan sekarang dana kan udah ada, dana Nagari juga dana daun Pak. Ya. Seandainya tidak tertampung di kabupaten, itu mereka bisa memakai dana daun. Ya. Nah sekarang tadi itu saya mau mengimplementasikannya itu di dalam bentuk model mapping stakeholder. Jadi dengan contoh seperti itu, Bapak Ibu lebih mudah memahami sebagaimana presentasinya Pak Amir dan kawan-kawan tadi. Di Musrenbang itu kan semuanya pada paham itu Bu. Ya. Nah sekarang kita mapping stakeholdernya di situ. Masyarakat itu kekuatannya, kepentingannya tinggi, tapi powernya rendah.
Betul. Nah, gitu. Jadi pemahaman yang seperti itu sebenarnya saya pengennya gitu. Supaya kita bisa paham bukan masalah musrembangnya yang kita permasalahkan sebenarnya. Bukan masalah RPJMD-nya yang kita masalahkan. Jadi tapi power yang sekarang masyarakatnya. itu kenapa bagaimana memapping stakeholder? Iya, powernya rendah tapi kepentingannya tinggi. Nah, sekarang kan yang belum terlihat dari presentasinya Ibu Emilia tadi, yang laten siapa? Laten itu kan stakeholder yang tersembunyi, tapi berpengaruh besar. Nah, siapa di dalam itu yang dikatakan laten, kelompok atau individu? Bisa ini jadi kan sebenarnya tujuannya kayak begini. Tujuannya sebenarnya begini. Pada saat Bapak Ibu menjadi pengambil kebijakan, Bapak Ibu sudah bisa memetakan. Atau Bapak Ibu menjadi bagian dari stakeholder, Bapak Ibu sudah bisa memetakan posisinya. Sehingga kalau sudah bisa kita memetakan itu, kita di dalam membuat sebuah kebijakan itu akan lebih mudah. Atau kalau kita mau menganalisis sebuah kebijakan itu akan lebih mudah. Ini kan kalau di dalam bawa ke analisis kebijakan, ini adalah alat untuk menganalisis sebuah kebijakan. Supaya memudahkan menganalisis kebijakan. Tapi tidak tertutup kemungkinan ini kita juga bawa ke tempat kerjaan yang lain. Gitu. Jadi kalau udah paham kata yang ditanyakan Bu Eka tadi, oh kalau pengusaha itu begini, dia tidak punya dia cuma hanya melaksanakan proyek. Kalau ada proyek dia ikut tender dan ikut bekerja, berarti kepentingannya tinggi, powernya rendah, karena dia tidak bisa mempengaruhi kebijakan. Masyarakat hanya pengusul, berarti powernya rendah, kepentingannya tinggi. Bisa ya. Posisinya ya, dalam mapping. Ya, berarti yang Bapak maksud kalau seandainya kita berbicara dalam skala musrembang, dalam skala musrembang tersebut dipetakan yang laten siapa, yang punya power tapi yang lemah siapa, yang kebijakannya kekuatannya lemah siapa, gitu maksudnya ya Pak ya. Ya, lebih mudah enggak Bu Lurah nanti kalau bekerja, kalau mengadakan musrembang? Ya, tapi ya gitu juga susahnya Pak kalau musrembang kelurahan karena mungkin bisa jadi seperti ini nanti Pak, ada seseorang yang tanahnya misalnya nggak ada jalan, tapi dia punya kekuatan besar, dimintalah jalan ke arah tanahnya dia, padahal hanya untuk jalan itu hanya untuk tanahnya dia. Bisa jadi seperti itu maksud Bapak kan? Jadi bisa. Berarti dia punya power besar. Jadi bisa dia punya power besar. Ya. Kalau Ibu tapi lawan memang itu sebagai lurah, Ibu kan goyang-goyang kursi Ibu jadinya. Itu biasanya karena gitu dia punya Pak. Power besar. Ya betul. Memang betul jadi Pak. Sudah Ya, mampu mapping itu, berarti kita sudah bisa melakukan pendekatan. Ya gitu kan Pak. Itu jadi memang komunikasi. Ya betul Pak. Betul. Kan Cuman gitu Pak. Musrembang sekarang ini kan harus lihat musrembang juga. Kenyataan di lapangan nih Pak. Misalnya saya sebagai lurah, memang adalah beberapa yang punya kepentingan dan power besar dan minta diutamakan untuk pembangunan di daerahnya dia misalnya atau di arah tanahnya dia. Biasanya dari OPD terkait nanya dulu udah masuk musrembang atau enggak. Jadi memang tetap mereka usulnya di musrembang juga Pak. Memang ya betul Bapak sampaikan tadi itu menggoyangkan posisi lurah bisa jadi, tapi selama yang saya saya juga belum lama Pak jadi lurah, memang nggak pernah ditemukan juga yang, karena mungkin skalanya skala kelurahan Pak, mungkin kalau skala kota bisa jadi, tapi kalau skala kelurahan memang tidak terlihat Pak pemetaan yang siapa yang punya kepentingan besar dengan kekuatan besar, belum begitu terlihat. Skala kota mungkin bisa begitu terlihat Pak, itu maksudnya. Ya, tapi latennya terlihat itu nanti di musrembang. Yang latennya terlihat enggak kalau di musrembang? Jadi itu kita setelah kita pemahamannya itu yang penting bagi saya. Pada saat kita sudah memahami bagaimana kita memanage stakeholder itu tadi, dan kita tentukan posisi stakeholder itu, apakah kekuatannya besar, kepentingannya besar, apakah kekuatannya besar tapi kepentingannya rendah,
atau kepentingannya tinggi tapi kekuatannya rendah, atau kepentingannya tinggi dan kekuatannya besar. Atau ada yang laten, ketahui Ibu di dalam presentasinya tadi. Yang laten ini siapa? Dan kita bisa mempelajari, dan itu gunanya nanti sebagai stakeholder. Ibu umpamanya aktor dalam salah satu sebuah kebijakan, atau Bapak aktor dalam satu kebijakan, bagaimana membangun engagement. Komunikasi antar stakeholder untuk menyamakan visi dan misi, atau menyamakan persepsi. Akan lebih memudahkan nanti di dalam melaksanakan atau membuat sebuah kebijakan, atau bisa dalam musrembang atau dalam bentuk lain. Gitu. Oke, kadang-kadang masih ada pertanyaan, silakan dulu. Maaf Pak, sedikit menanggapi Pak. Ya. Ini kadang-kadang antara teori kita dengan praktik di lapangan memang sangat berbeda sekali, Pak. Contoh yang Bapak bilang tadi, latihan kepentingan kecil kekuatan besar, atau kekuatan seperti yang bilang tadi di dalam musrembang dari tokoh masyarakat. Itu tokoh masyarakat itu bisa dia menjadi defender, bisa juga dia menjadi latihan. Siapa tahu tokoh masyarakat, misalnya kalau di Payakumbuh Pak, misalnya nenek mama ya, apalagi dia dekat dengan pemerintah kota, dengan Pak Wali ya contohnya, dia mengusulkan di musrembang seperti Bu bilang tadi, membuat jalan itu hanya dimanfaatkan oleh beberapa orang saja, termasuk yang mengusulkan jalan ke arah tanah dia atau contohnya. Terus karena kepentingan kecil kekuatannya besar, dia langsung saja ke Pak Wali Pak, tidak melalui masuk ke musrembang, tapi dia langsung channelnya, linknya kuat ke Pak Wali, akhirnya gol aja langsung usul-usul seperti tersebut. Tapi itulah antara teori-teori yang kita laksanakan dengan praktek lapangan agak berbeda, Pak. Kita aja, Pak. Ya, itu gunanya kita memapping, Pak Amir. Di situ gunanya kita memapping. Gitu. Berarti kalau ada kekuatan yang tidak terlihat, berarti itu dia laten. Dia kuat tapi tidak terlihat. Kata Pak Amir kan tadi ada posisinya di laten. Kekuatannya besar, kepentingannya besar. Ya. Sehingga dia bisa mempengaruhi kebijakan. Nah, itu di mana-mana pun akan kita temukan seperti itu. Akan kita temukan. Nah, jadi makanya itu gunanya mapping itu kita gunakan untuk itu, untuk mengkaji itu. Oh, ternyata di dalam kebijakan yang diambil ini ada laten yang mempengaruhi kebijakan sehingga kebijakan ini dikeluarkan. Jadi itu maksudnya tadi itu bagaimana kita memetakan stakeholder atau aktor itu ke dalam map tadi. Dia banyak model mapnya itu, dan salah satu yang paling sederhana modelnya yang tampilkan itu tadi. Putus Pak. Sehingga dari situ kita tahu kenapa sebuah kebijakan itu diambil. Sahabat ini. Oke, silakan kalau masih ada yang mau bertanya dulu atau mau menjelaskan, mau lebih memahami, silakan. Ya Pak. Silakan Pak Dedi. Oh gini Pak, seperti yang sudah dibicarakan tadi, ada yang kekuatannya besar, terus kepentingannya kecil. Nah itu indikator menentukannya bagaimana Pak? Contohnya begini Pak, kalau kekuatannya besar, masyarakat kan ada di posisi kekuatannya rendah, tapi kadang-kadang dia kalau vokal bisa jadi kekuatannya besar Pak. Ada enggak Pak indikator bakunya siapa saja yang punya kekuatan besar dan kepentingan besar? Sebab di suatu pemerintahan itu kan semuanya itu untuk kepentingan rakyat Pak. Kepentingan rakyat berarti kepentingannya, interestnya itu paling besar rakyat. Nah kalau di power rakyat kecil, mereka juga mempunyai keterwakilannya Pak di DPR misalnya. Berarti mereka bisa mempunyai
power yang besar. Jadi bagaimana indikator untuk menentukan power besar atau kecil dari utusan tersebut, Pak? Itulah tugas analis. Kata Pak Dedi tadi kan sudah menentukan tadi. Ada masyarakat ini powernya rendah, tapi dia punya perwakilan politik. Berarti melalui perwakilan politiknya ada power besar laten, tidak kelihatan, yang akan mempengaruhi kebijakan. Masih putus-putus suara saya, Pak? Bisa jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi itulah tugas analis. Kalau Pak Dedi jadi analis atau kita mau menjadi analis, itu yang harus kita pelajari. Karena itu selain dari kita pemahaman ilmu, juga nanti pengalaman. Pengalaman di dalam mempelajari stakeholder. Tapi itu tidak bisa disamaratakan untuk semua kebijakan, Pak Dedi. Nah, gitu. Jangan kita udah men-skor sekarang mengasih tinggi, masyarakat posisinya lemah, tapi kepentingannya tinggi. Bisa saja pada kebijakan lain, posisi masyarakat powernya tinggi, tapi kepentingannya rendah. Jadi tergantung itu kebijakan yang seperti apa yang mau diambil. Jadi tidak selalu posisi yang kita contohkan tadi itu akan stuck di situ. Tidak akan selalu stuck di situ. Ini kita ambil contoh Pak Rivial punya kasus masalah apa TPA ya Pak Rivial. Ya, TPA Pak. Pak Rivialnya lagi ngapain nih? Ya, kita coba mengalihkannya ke contoh kasus yang lain supaya kita nanti bisa melihat oh ini masyarakat lemah apa kuat gitu kan. Silakan Pak Rivial, contoh kasusnya. Slide-nya Pak. Tidak usah slide, kita cerita aja, tidak apa-apa. Kasusnya umpama TPA. Nah. Oke. Kalau di TPA 50 kota pembangunannya itu seperti yang dikatakan kemarin, masyarakat itu berada di kedudukannya kuat. Jadi dia kuat menentang, Pak. Jadi dia termasuk laten. Jadi masuk ke laten sebab di situ yang punya tanah adalah masyarakat. Kan pemerintah belum susah untuk membeli tanah dari masyarakat. Serta nanti keamanan dari sektor keamanan, dari sektor sosial budaya itu juga lebih berkuasanya adalah masyarakat di sekitar TPA ataupun masyarakat TPA tersebut. Sedangkan pemerintah hanya sebagai regulator ataupun operator. Jadi kalau di situ kedudukannya lebih kelaten kalau masyarakat. Berarti power masyarakat di situ tinggi. Tinggi, Pak. Kenapa? Padahal pemerintah bisa mengambil hak alih tanah untuk kepentingan publik. Tapi tidak bisa dilaksanakan itu. Sebab kalau satu pertama di Sumatera Barat ini kan sistem tanahnya tanah ulayat, bukan tanah milik pribadi. Jadi untuk meyakinkan masyarakat susah, ninik mama, tanah kaum atau sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua dari ibaratnya jika satu kaum setuju yang mempunyai tanah tersebut, kaum di sebelahnya belum setuju, otomatis nanti jalan akses ke TPA-nya pun bisa jadi tidak. Jadi ibaratnya faktor nanti untuk biaya operasional untuk itu bisa lebih terkendala, lebih besar daripada itu, Pak. Jadi masyarakat tinggi kalau di sini di TPA. Jadi kalau begitu kita mappingnya kekuatan masyarakat besar. Tapi kepentingannya rendah. Rendah, iya. Berada di laten biasa itu, Pak. Terhadap kebutuhan. Jadi kekuatannya besar, tapi kepentingannya low. Iya, Pak. Berarti pemerintah, masyarakat karena power tinggi bisa menolak kebijakan, mempengaruhi kebijakan. Iya, Pak. Gimana Pak Dedi, bisa terjawab enggak contoh yang dikasihkan Pak Rivial tadi?
Boleh berpendapat lain, Pak? Ya, boleh, silakan. Kalau dalam kasus itu, seperti yang Bapak bilang tadi, kan negara punya kekuatan penuh tuh, Pak. Mereka bisa mengambil paksa, mengambil alih, karena itu ada aturannya. Nah, ini juga dilema sebenarnya, Pak. Kadang-kadang ketegasan pemerintah itu tidak ada atau tidak ditampilkan, makanya power masyarakat itu semakin tinggi. Seharusnya kan negara yang paling berkuasa, Pak. Nah, dan kepentingan masyarakat di situ juga tinggi sebenarnya, Pak. Sebab sampah siapa gitu, Pak. Bukankah sampah masyarakat juga yang akan dibuang ke sana. Nah, sebenarnya ini bisa seimbang, Pak. Bisa interest masyarakat yang tinggi dan powernya rendah, Pak. Bisa dua-duanya. Bisa power masyarakat tinggi dan interestnya tinggi. Nah, ini tergantung sebenarnya ke aktor kebijakan tadi, Pak. Mereka bisa tegas atau tidak. Seperti itu aja, Pak, mungkin, Pak. Ya, itu kan kalau begitu kan Pak Dedi sudah menjalankan pemerintahan Orde Lama, Orde Baru gitu ya. Ya itu enggak. Ya enggak boleh sekarang begitu Pak Dedi. Ya enggak boleh sekarang. Nah, itu tadi itu yang mengikatnya itu sekarang kan begitu Pak Dedi. Jadi kita itu tuh kan dalam bentuk juga pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Ini kita hanya mencontohkan bagaimana kita memapping, tapi untuk ini juga kita bisa diskusikan lebih. Nah, bagaimana pemerintah tidak bisa seperti itu sekarang gitu. Karena beralih fungsi dari government menjadi governance. Kalau dulu pemerintah itu government, dia pelaku tunggal, dia aktor tunggal. Setuju tidak setuju, yang penting ini program pemerintah jalankan. Karena pemerintah mempunyai hak memaksa. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Dengan kondisi sekarang pun pemerintah bisa menggunakan hak memaksa. Tapi itu tidak bisa dilakukan. Karena tidak hanya mengandung satu dampak, kata Pak Jirvial tadi, kenapa kekuatan masyarakat itu jadi kuat? Karena kalau toh pun itu jadi, untuk proses jalannya ke sana juga akan menjadi masalah, keamanan segala macamnya juga akan jadi masalah, dan sehingga powernya jadi kuat. Karena kepentingan interestnya masyarakat rendah. Kami tidak butuh itu, gitu kan? Rendah kebutuhannya untuk itu. Nah, ini perlu, gitu kan? Kalau powernya kuat bisa merubah kebijakan. Kalau kita sebagai analis kebijakan, mengapa power pemerintah itu kuat? Masyarakat itu kuat powernya di dalam menekan ini gitu, sehingga pemerintah tidak jadi mengambil kebijakan untuk membuat TPA. Jadi begitu kita mencoba untuk memappingnya, Pak Dedi. Boleh tambah lagi, Pak? Silakan. Siapa dulu? Begini, Pak. Ya, silakan. Ya. Tentang masalah yang tadi juga, Pak. Mungkin menurut saya, Pak, pemerintah perlu tegas dalam beberapa hal, Pak. Contohnya dalam kasus sampah ini. Kemanapun TPA ini akan dibangun, pastinya akan menolak masyarakat yang ada di sekitar situ, Pak. Karena ini suatu hal yang menyebabkan masalah sosial nantinya. Nah, mungkin dalam masalah seperti ini, salah satu contohnya, itu perlu ketegasan, Pak. Karena kalau dibiarkan berlarut-larut penolakan-penolakan, masalah sampah ini semakin besar, bukannya semakin mengecil dengan penolakan-penolakan itu, Pak. Kalau sampai pemerintah menunggu kesadaran masyarakat atau keikhlasan masyarakat untuk menyediakan tempatnya atau desanya sebagai tempat sampah, itu rasanya susah, Pak. Begitu, Pak. Oke. Nah, apakah bisa vokalnya pemerintah dimainkan dalam hal-hal yang seperti itu, Pak? Ya, berarti di situ Pak Dedi memposisikan pemerintah dengan posisi kuat dengan kepentingan tinggi. Posisi powernya kuat, posisinya tinggi. Kan begitu? Itu yang Pak Dedi inginkan gitu ya. Ya, pemerintah ini kan sebenarnya idealnya kan mewakili kepentingan masyarakat seperti itu, Pak. Nah, itu masalah sampah itu kan kepentingan masyarakat, Pak, gitu, Pak. Jadi ya, itu boleh saja sebagai anak menjadikan power Pak Dedi tinggi. Itu boleh. Ya, ini kan kita memposisikan saja. Itu menurut persepsi Pak Dedi bahwa pemerintah itu harus punya power tinggi, kepentingan tinggi sehingga kekuatan masyarakat turunkan power masyarakat menjadi low, menjadi rendah. Iya.
Ya kan? Nah, itu kan berarti mau memaksakan sebuah kebijakan pemerintah supaya bisa diterima oleh masyarakat. Boleh? Ya Pak, dalam hal-hal tertentu Pak. Ya undang-undang Omnibus Law aja itu tuh kan pemerintah menjadi kekuatannya tinggi itu. Ya enggak? Ya kan, walaupun banyak penolakan tapi tetap jalan. Nah, itu contoh bisa kita lihat implementasinya seperti itu. Itu dengan cara kalau kita mau memappingkan begitu, berarti kekuatan pemerintah itu kuat. Pemerintah bisa memaksa. Dia aktor utama. Itu Pak Didi. Jadi kita bukan memperdebatkan bisa saja pemerintah bukan itu, tapi yang penting memposisikan. Bagaimana memposisikan pemerintah sebagai aktor atau sebagai stakeholder di dalam pengambilan kebijakan tentang pembuangan tempat pembuangan akhir sampah gitu, umpamanya. Bisa paham Pak Didi? Iya Pak. Saya putus-putus dengar Pak Didi. Boleh Bu Yelsa, silakan Bu Yelsa tadi ya. Enggak Pak, tadinya saya mau nanyakan ini Pak, apa perbedaan government dan governance itu saya masih bingung Pak, tapi mungkin di luar konteks Pak. Tidak apa-apa. Government itu kan pemerintah Bu. Pak, jangan dijawab Pak, ada PR itu Pak, jangan dijawab Pak. Ya kan apa-apa, biar kan paham ya Pak ya. Ada tugas kuliah kami itu Pak. Ya, kalau government itu kan pemerintah. Governance itu tata kelola. Bagaimana mengelola. Jadi berubah fungsi. Dulu pemerintah sendiri gitu, enggak? Berubah menjadi governance. Kalau dia governance berarti mengelola. Kalau dia mengelola kan enggak sendiri. Itu sesuai dengan perkembangan dari all public administration menjadi new public administration dan new public service. Di dalam all public administration itu pemerintah itu adalah pemain tunggal. Yang seperti yang diinginkan Pak Dedi tadi. Sedangkan kalau kita sudah di dalam new public management berubah namanya government itu menjadi governance jadi tata kelola. Pemerintah menjadi salah satu aktor. Aktor lainnya privat atau swasta dan aktor lainnya masyarakat. Jadi ada 3 aktor. Sama-sama Oh, kalau government cuma satu gitu Pak. Ya, dia pemain tunggal. Pemain tunggal. Tapi di dalam good governance pemerintah bentar lagi. Dia menjadi salah satu aktor. Government itu menjadi aktor. Pakai jaket lah. Mana jaket? Sweaternya mana? Dan ada lagi aktor masyarakat. Sweater Dino ambil dalam lemari. Bu email di mute. Oh ya maaf. Maaf Pak. Jadi itu apanya? Itu apa perkembangan? Perkembangan dari all public administration menjadi new public. Tapi ada lagi yang terbaru nanti Bu. Saya kalau umpamanya kita ke pertemuan terakhir nanti masih ada waktu kita. Saya akan mempresentasikan nanti itu tentang dynamic governance. Perkembangan dari good governance. Karena itu ke arah positif bukan ke arah negatif ini itu nanti Pak, kalau umpamanya itu Pak. Itu ke arah yang jauh lebih positif. Itu contoh kasus Singapura. Kenapa Singapura itu tidak secara ekonomi dia tidak terpuruk pada saat keadaan bencana-bencana atau musibah-musibah yang muncul. Oh, ternyata dia menerapkan namanya berdasarkan penelitian itu diberi nama dynamic governance. Di dalam dynamic governance itu perubahan itu setiap kebijakan itu dalam waktu berjalan bisa dirubah. Jadi tidak harus kebijakan itu tidak boleh dirubah. Kalau sekarang RAPBD itu kan ada perubahannya di tengah jalan gitu, kan ya kan? Di bulan Agustus gitu kan? Nah, kalau di dalam dynamic governance itu Januari umpamanya dilaksanakan, Februari mau dirubah bisa. Dan itu lebih memperhatikan faktor kultur. Ya mudah-mudahan kita ketemu diskusi itu nanti. Ini sekedar apa aja sekilas pandang saja tentang pergeseran kekuasaan di dalam penyelenggaraan negara. Kalau nggak pakai contoh tuh. Jadi kalau Ibu mau membedakan. Juga, Pak.
Nah, umpamanya sekarang begini, dulu kalau kita membuat sebuah perda, itu hanya pemerintah, kepala daerah dengan legislatif saja. Tidak ada publik, tidak ada debat publik, tidak ada kajian akademis. Gitu, Bu. Kalau sekarang kan walaupun hanya formalitas dilaksanakan gitu kan, tetap ada diskusi publiknya, tetap ada kajian akademisnya, baru nanti diolah jadi perda. Nah, ya. Sudah bisa paham dengan contoh seperti itu, Bu? Ya udah Pak, kalau udah pakai contoh udah Jadi, bisa Pak. sekarang itu negara dikelola oleh 3 aktor. Oleh 3 aktor yang mengelola di dalam good governance. Aktor pemerintah, government itu sendiri. Ya, silakan. Sejak kapan aja itu government itu mereka insaf untuk menjadi governance itu, Pak? Keinsafan itu berdasarkan penelitian itu, Bu. Jadi ada perkembangan itu, tahap perkembangan Ibu nanti baca perkembangan manajemen publik. Dari all public administration menjadi manajemen new public management. New public management itu melahirkan good governance. Dan setelah itu good governance itu dipantah oleh para ahli bahwa itu kapitalis. Dan kita kalau saya tidak salah masih di tahap itu. Di dalam good governance itu pengusaha itu kuat, semua swastakan. Swastanisasi segala macam itu adalah produknya good governance. Nah, ini yang ditantang oleh para ekonom-ekonom kerakyatan yang berdasarkan pasal 33 umpamanya. Nah, sedangkan kita ditekan. Ini dulu penekanannya itu berdasarkan Bank Dunia juga menekan kita. Jadi pinjaman luar negeri segala macam itu menekan, itu aktor luar gitu kan. Aktor luar negeri mempengaruhi kebijakan sebuah negara karena kita berada dalam posisi yang di bawah. Meminjam bersyarat. Cabut subsidi BBM. Nah, itu tuh penekanan terhadap untuk kemajuan good governance itu supaya bisa diterapkan. Dan penelitian menunjukkan itu banyak gagal di negara-negara berkembang. Sehingga di negara berkembang yang melaksanakan good governance itu, negara itu lebih banyak dikuasai oleh kapitalis. Oleh para pemilik modal. Silakan nanti dianalisis. Governance itu kita lebih mencontoh ke pengelolaan seperti swasta seperti itu, Pak. Pengelolaan negaranya. Ya, karena makanya itu tadi subsidi cabut. Gitu. Jadi itu. Apa mungkin good governance itu belum karena apa bisa jadi kapitalis karena belum teraplikasi dengan benar, Pak. Jadi baru setengah-setengah. Apakah seperti itu kalau seandainya nanti? Good governance itu kan memang produk kapitalis, Bu. Good governance itu memang produk kapitalis. Makanya muncul nanti new public service, Bu, gitu kan. Yang lebih mendekatkan, memberikan dukungan kepada masyarakat untuk lebih masyarakat juga berperan dalam pemerintahan. Makanya ini kita tadi diskusi mappingnya itu juga memasukkan masyarakat. Halo. Sudah? Aman kok, lanjut Pak. Aman. Iya Pak, lanjut Pak. Makanya tadi kita diskusi memasukkan pemerintah sebagai masyarakat sebagai stakeholder. Nah, kita mapping di situ gitu. Jadi itu pertanyaannya yang tadi itu Bu Yelsa ya. Ya Pak. Saya mau tugas itu berarti saya dijebak ya Bu Silvio. Nggak ada jebakan Pak. Jebakan Batman. Diskusi aja Pak, mencari inilah literatur yang lain gitu Pak. Cari inspirasi Pak. Ya, tapi itu bisa ya. Kalau mau nanti saya suplai bahannya gitu. Asik, ya Pak, asik. Ya. Masih. Pak, dikirim aja ke grup Pak. Ya, nanti saya kirim insya Allah ya.
Ya Pak, makasih Pak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke kasus itu. Pak Arifial, kan setelah kita memetakan masyarakat yang posisinya, sekarang kita memetakan aktor pemerintah. Di dalam mappingnya itu, di dalam pembuatan tempat akhir sampah itu, aktor pemerintahnya siapa? OPD mana? PD kebersihan Pak, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Yang lainnya? Yang lainnya pemerintah nagari untuk yang sektor terkecilnya Pak. Tata ruang? Tata ruang di situ, oh iya, tata ruang sorry Pak, untuk RT RW dan itunya tata ruang. Jadi saya mau besok itu tugas-tugas yang kita diskusi, yang sudah diserahkan ke saya untuk UTS itu, dilanjutkan dengan mapping seperti ini untuk UASnya. Kan mudah-mudah aja itu kan, tidak susah-susah. Jadi ini gunanya kita diskusikan ini supaya Bapak nanti bisa memasukkannya menjadi mapping, memanage stakeholder. Sesuai dengan tugas itu, lanjutkan aja mapping stakeholdernya. Oke, Pak. Nah, gitu. Jadi kan itu hal yang sehingga kita bisa menjadikan itu menjadi sebuah pisau untuk analisis, begitu maksudnya. Kayak Bu Survio tadi dia mau menganalisis itu masalah perumahan. Nah, itu kan diawali dengan mapping stakeholder-nya dulu. Ternyata perumahan itu kok jadinya tidak ditunggui, tidak ada habis gitu kan. Dikontrakkan segala macam. Nah, itu di mapping. Nah, silakan nanti Bapak Ibu melanjutkan itu menjadi mapping stakeholder di dalam UAS-nya itu, UTS-nya kita lanjutkan menjadi UAS. Jadi tidak susah-susah. Tidak susah. Kalau umpamanya di pariwisata itu apa kekuatan masyarakatnya bagaimana Bu? Posisikan di situ. Pemerintahnya yang terlibat siapa saja di situ. Mulai dari yang posisinya kuat sampai yang lemah. Kekuasaannya kuat, kepentingan kuat, kekuasaan kuat, kepentingan lemah, kepentingan lemah tapi kekuasaan kuat, atau kepentingan lemah dan kekuasaan juga lemah. Nah, tinggal memapping seperti itu. Ini saya share contoh gitu ya. Sebentar ya Pak. Nah, ini mapping saya. Dinkar dan Penanggulangan Perencana Dinas PU. Dinsos Dinas Pertanahan. Dia low. Masyarakat terdampak, interestnya kuat, kepentingannya tinggi, tapi powernya lemah. LSM seperti Kogami, JJSB, Ormas seperti HNSI, tokoh masyarakat, ini powernya high, kuat semua. Dia berada di posisi kuat. Ini karena saya menganalisisnya Kota Padang ya. Kota Padang pada saat terjadi bencana. Bisa saja kalau di PPKUMU mungkin ini ini lain lagi gitu. Atau di Bukit Tinggi ini beda lagi gitu. Nah, ini kenapa harus ada dinas pertanahan gitu? Kenapa harus ada dinas sosial gitu? Ini yang perlu kita apakan untuk ujiannya itu seperti ini. Dan bisa juga kita mapping seperti ini. Ini lanjutan mappingnya. Ini kalau kita lihat dari power, legitimasi, dan kepentingan. Demanding, legitimasinya. Nah, penjelasannya seperti ini. Pihak yang ditempatkan di daerah 1, 2, dan 3 disebut dengan latent stakeholder. Pemangku kepentingan di daerah 4, 5, 6
hanya memiliki 2 dari 3 karakteristik. Biasanya pengusaha dan investor. Stakeholder yang memiliki ketiga karakteristik dalam 7 disebut sebagai stakeholder definitif dan selalu mengambil prioritas utama. Jadi yang 7 ini yang selalu mengambil inisiatif utama. Nanti saya tambahkan kelengkapan dari untuk melengkapi contoh-contohnya aja. Ini ini tulisan, tapi ini tulisannya sudah saya PowerPoint-kan gitu. Untuk presentasi. Oke, ada pertanyaan dulu untuk sampai di sini sebelum kita tutup. Silakan. Jadi contoh saya berharap ini apanya tadi? Ya, yang contoh mappingnya yang low, integrate, yang high tadi itu maksudnya, Pak? Ya. Bu Serpio tugas UTS-nya apa? Undang-Undang Cipta Kerja, Pak. Jalan. Cipta Kerja. Siapa powernya yang kuat? Kepentingannya kuat. Nah, itu yang harus dipetakan di situ. Nah, umpamanya yang kuat di situ pengusaha. Kenapa? Pengusaha yang menentukan kebijakan. Umpamanya seperti itu. Oh, buruh kepentingannya tinggi, tapi powernya lemah. Bisa tergambar contohnya. Jadi kalau itu Bu Surpio mengidentifikasi membuat mappingnya itu pemerintah itu siapa saja yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Kementerian apa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Ekonomi, Kementerian segala macam. Jadi banyak stakeholder di situ. Dan organisasi masyarakat atau LSM, organisasi buruh segala macamnya ada di posisi mana. Materi Bapak hari ini yang Bapak share tadi share di grup nanti, Pak, ya? Oh, yang ini, yang saya baru tampilkan barusan. Iya, Pak, sebagai ya, F1, yang Pak. barusan saya tampilkan, Bu. Insya Allah nanti saya share. Saya kirim di grup ini. Itu sudah contoh kasus. Itu sudah ada kasusnya, tinggal memposisi-posisikan aja. Pak, tanya satu, Pak. Ada yang masih kalau misalnya kalau untuk yang stakeholder yang kepentingannya belum jelas itu bagaimana, Pak? Contohnya kayak di TPA kan, Pak. LSM itu kan belum jelas di mana dia berpihaknya. Nah, itu kita taruh di yang kecil dulu apa kita taruh berdasar yang agak kebesar? Berarti itu powernya rendah, kepentingannya rendah. Belum jelas juga sih, Pak, kan tergantung, biasanya kalau LSM kan tergantung visi misinya. Jadi ketika itu udah digelontorkan baru dia kepentingannya apakah besar atau tidak, itu kan tergantung dari ADRT-nya juga sih, Pak. Nah, itu yang Pak Rivial jelaskan. Saya memposisikannya tinggi karena alasannya ini. Bisa dengar saya. Saya memposisikannya rendah, powernya rendah, kepentingannya rendah, alasannya ini. Oh. Itu kan masalahnya kalau LSM yang terlibat di dalam itu kan LSM lingkungan itu. Yeah. Nah, gitu. Kan dia tidak semua LSM masuk di situ. Jadi dibuat alasannya, Pak? Nah. Ya, nanti kalau tidak ada penjelasannya nanti saya kan tidak tahu. Ini ada kenapa Pak Dedi mengatakan itu kuat? Penjelasannya poin-poin kayak Bapak buat tadi kan, Pak? Ya, tidak perlu panjang-panjang lebar, jangan. Tapi kalau bisa jadi sebuah artikel itu jauh lebih bagus. Alhamdulillah itu. Nah, kalau bisa jadi artikel itu alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Poin-poinnya aja ya, Pak. Ya, enggak apa-apa, untuk UAS silakan. Tapi kalau ada yang mau menjadikannya jadi sebuah artikel dikirim ke saya,
alhamdulillah. Gitu. Jadi berupa artikel nanti tuh Pak Dedi. Bisa itu Bu. Itu ya semuanya Pak bisa Dedi sama kok. Bang Rivial, Bu. Ya semuanya bisa kok. Jadi disertasi aja, jadi tesis aja bisa itu Bu. Semuanya yang tugas tadi itu udah bagus-bagus Bu. Sudah bagus-bagus tugasnya. Terima kasih Cuman, Pak, pujiannya Pak. Ya, cuman masih ragu pemahaminya bagaimana gitu kan? Ya betul saja. Pak. Ya tugasnya sudah bagus-bagus. Cuman masih ragu. Ini alasan saya bagaimana ya? Ini gimana ya? Jadi kebanyakan ragu akhirnya menulisnya juga jadi ragu-ragu. Iya Pak. Nah, gitu. Jadi tidak usah ragu. Sudah duduk, sudah konsepnya sudah dipegang, udah penguasanya masing-masing gitu ya. Nah. Kalau ada yang masih ragu silakan. Gimana Pak Dedi? Analisanya juga masing-masing ya Pak? Oh itu iyalah, jangan analisa bersama, nanti kita bikin satu kasus bersama, Pak. Nah. Kan kayak Pak Dedi dengan Pak Rivial berbeda itu kan? Itu kan ada ya, masalah. Pak. Kasusnya sama, ya, misalnya beda. Kalau itu stakeholder, ya tapi itu tadi makanya kata Bu apa tadi kata Pak Amir ada engagement. Kan itu ada komunikasi antar stakeholder untuk menyamakan visi dan masing-masing adu argumentasi. Sehingga keluar sebuah kesepakatan, kita akan kebijakannya akan seperti ini. Kan itu perlunya engagement dari itu tadi. Udah panas. Ini Pak. Bu Surpio lagi terpengaruh. Gimana Bu? Udah cukup Jangan panas Bu, santai. Ya, jangan santai aja. Bu Surpio ini udah terpengaruh ini Bu, jadi ragu, bingung dia ini. Nah. Jadi itu ada masih kalau enggak ada masih ada pertanyaan? Guru besar kita dia santai-santai aja, kita dia tadi kan Pak Amir gitu kan. Pak Amir hilang dia kan. Sudah kita dia ditinggal Pak Amir gitu kan. Udah pergi JJS dia, Pak. Udah makan sate sekarang tuh, Pak. Makan bakso Pak Amir tuh, Pak. Ya. Jadi Bu Eka tadi memancing emosi tadi itu supaya diskusinya jadi hangat. Perlu dipancing sedikit karena cuaca dingin. Oke, kalau sudah paham dengan ini, saya berharap itu sudah mulai dicicil sehingga kalau ini pertemuan kita 11-12 ya. Kalau saya tidak salah ini 11-12, minggu depan 13-14. Tahun depan lagi Pak, minggu depan kita libur. Oh libur ya? Tahun kita libur Pak. Mudah-mudahan saudara nanti ada ya satu tim saya nanti Bapak apa itu yang masuk agak bisa menambah pencerahan kita, menambah pemahaman kita untuk memperluas wawasan. Mudah-mudahan beliau nanti bisa menyampaikan. Tapi itu menjadi itu ya, dicicil ya, jadi UAS itu. Mapping stakeholder-nya. Manajemen stakeholder. Insya Allah Pak. Insya Allah Pak. Itu tidak insya Allah. Itu tidak insya Allah jawabnya Bu. Itu sebuah keharusan, itu wajib aturan kuliah. Selama kami mampu, selama kami mau Pak, selama kami mampu, why not Pak? Ya, pokoknya nilainya bagus semuanya. Apa di mana yang tidak mampu? Ya, di mana yang tidak mampunya? Coba tanyakan ke saya. Sampaikan ke di saya. tangan kami bikin tugasnya Pak. Saya rasa pemahaman. Ya, saya rasa kalau sudah begini hanya menimbulkan kepercayaan diri saja. Jangan ragu dengan apa yang ada dalam kepala kita dan yakinin itu adalah terbaik. Ya kan? Itu saja, keyakinan diri saja. Sebenarnya pemahamannya sudah yakin. Kalau nanti kan bisa juga telepon Pak Amiruddin, Pak Eka atau Pak Dedi segala macam bukan bisa. Oh ini gimana gitu kan bisa itu. Oke, masih ada? Kalau kelompok satu kelompok kita sama Pak Amiruddin dan sama Dedi. Ya,
Kalau untuk diskusi kan tidak apa-apa, Bu. Untuk diskusi tidak apa-apa karena kasusnya berbeda-beda kan. Ya, Pak. Jadi bisa diskusi. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, karena Bu Ilsa sudah panas, Pak Eka juga sudah panas. Ini saya terima kasih Itu ini pada Pak mandi Eka hari semua ini lagi tampil, Pak, berdingin. ya Pak Eka tampil penuh hari ini gitu kan, tampil prima hari Pak, ini. makasih Pak. Full power Pak. Ya full power banget gitu kan. Bakat terpendam Pak Eka keluar sekarang Pak. Ya sampai Bu Vio aja tidak bisa bertanya dibikin. Jadi gitu kan. jadi minder ya Pak. Padahal Bu Vio ini udah banyak yang udah ditekan Pak. Pikirannya tapi tidak berani nanya. Oh langsung dijapri ya. Pada intimidasi dulu Pak. Oke terima kasih. Karena kuliah kita udah waktunya sudah habis. Mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat diskusi-diskusi ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Sampai ketemu tahun depan. Saya tunggu UASnya. Terima kasih Pak. Ya, insya Allah cepatnya Pak. Oke. Siap Pak, siap. Laksanakan. Siap kan boleh. Bang Amir. Kalau untuk insya Allah menyelamatkan namun saya dong, itu jawab siap nalai. Siap itu kan Jadi artinya Nika, artinya siap. Kan kalau orang mengatakan siap itu Keharusan. itu Insya tanda Allah nggak optimis. boleh dong kan. Apa Pak? Kalau siap itu tanda optimis. Kalau insya Allah itu jawabnya pesimis gitu. Insya Iya. Allah. Nah, mantap jawabannya kan. Kan optimis. Siap. Jawabannya aja mantap Pak, siap. Ya. Siap dilaksanakan. Kalau pimpinan memerintah begitu kan di kantor tidak bisa, Bu. Laksanakan ini ya. Oh, insya Allah tidak bisa. Siap laksanakan dan gitu kan gitu. Ya betul tuh Pak. Apalagi kalau Pak Dedi nanti yang jadi kepala dinas. Hati-hati. Pak Dedi itu kasih sekarang tuh Pak. Ya sebentar lagi mau jadi kepala dinas kan? Amin. Iya Pak, habis MM ini Pak. Ya, mudah-mudahan semua ini selesai. Jadi kadis semua ini saya doakan. Amin, amin Pak. Nanti konsultannya Pak Amir. Oke, silakan. Saya permisi untuk live dulu. Nah, assalamualaikum. Oke Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikum. Bang Amir, makasih Bang. Sama-sama. Makasih dong. Kapan seluruhnya? Kopi darat boleh. Kopi darat juga Bang. Ya. Nah, mundur dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya sama-sama menurut istirahat. Ya.